Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan lanjut mengerjakan bagian halaman utama pendaki. Oke, sebelum ke sana, di sini ada yang perlu kita perbaiki dulu. Silakan teman-teman buka database, kemudian tabel reservasi, lalu klik struktur, kolom status, klik change, value-nya edit. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan yang bagian checked in kurang huruf C, teman-teman ya. Kita akan tambahkan huruf C di sini. Kalau kita lihat di rancangannya, yang bagian status itu di sini ada pending payment, pending verification, verified, checked in ya, seperti ini. Kemudian completed, cancelled, rejected. Oke, harusnya yang lain sudah sesuai. Kita lanjut klik go aja, kemudian save. Oke, untuk perbaikannya cukup segitu aja teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita akan buat halaman utama pendakinya. Sebelum ke sana, kita lihat dulu untuk rancangannya ya. Halaman utama pendaki itu ini. Dia ada beberapa bagian. Yang pertama itu ada banner, tombol reservasi, sama list jalur pendakian. Oke. Sekarang kita ke browser, kita akan arahkan dulu dia ke halaman utama ya. Ini untuk config/db.php-nya hapus aja. Sip. Jadi nanti kita akan buat halaman utamanya di sini. Selanjutnya kita akan buka text editor, ini close aja. Pada folder utama kita akan buat file baru, klik new file, kasih aja nama filenya index.php, enter. Lalu kita tutup aja si debarnya. Kemudian di sini kita akan kasih tag HTML.25 ya, kemudian tekan tombol tab. Nah, untuk bagian titelnya kita kasih aja reservasi pendakian Gunung Ciremai. Lalu untuk di bodinya kita kasih H1 dulu aja ya, kasih hello, save, kemudian kita coba refresh. Oke, sudah muncul teman-teman ya body sama titelnya. Selanjutnya di sini kita akan hapus lagi aja hello-nya. Berarti di sini kita akan buat beberapa bagian. Yang pertama mungkin kita butuh navbar dulu ya. Navbar kita kasih komentar. Kemudian di bawah navbar kita akan buat bannernya. Komentar juga. Lalu konten. Jadi nanti untuk list jalur pendakiannya kita akan simpan di konten ini ya. Lalu ada footer di bawahnya ya. Oke, cukup 4 bagian ini aja. Pertama kita akan coba buat navbar dulu aja. Kita akan buat dengan tag div. Kita akan kasih kelas dengan nama navbar. Di dalam navbar kita akan buat judul websitenya menggunakan tag A. Kita kasih kelas navbar brand. Untuk judulnya kasih nama gunungnya aja ya, Gunung Ciremai. Lalu kita akan buat menu menggunakan tag ul.li.a. Nah, di sini kita akan buat beberapa menu. Yang pertama itu home, lalu yang kedua login, yang ketiga daftar. Oke, untuk navbar saya rasa cukup segini dulu aja. Untuk tag ul-nya kita kasih kelas juga ya. Navbar menu gitu, kemudian save, lalu kita coba refresh. Oke, sudah tampil. Selanjutnya kita akan coba ubah untuk jenis fontnya. Kita akan gunakan font Google ya. Kita pilih Google Font ini. Di sini saya akan gunakan jenis fontnya itu Quicksun. Oke, buat teman-teman silahkan pilih aja sesuai dengan selera atau kebutuhannya masing-masing ya untuk jenis fontnya. Kemudian di sini kita get font, lalu pilih yang embed kode aja. Lalu pada bagian web ini ada dua ya, ada import sama link. Kita akan pilih link aja, lalu di sini copy kode. Oke, sudah di copy ya. Kemudian kita coba paste di dalam tag head ini, paste. Kemudian kita coba rapihkan dikit, lalu kita terapkan di dalam body ya jenis fontnya. Kita butuh CSS. Untuk CSS-nya kita akan buat di dalam file ini aja. Berarti di sini kita akan buat text style, lalu body. Nah, untuk font family
backgroundnya kita akan kasih Quicksand. Lalu untuk font defaultnya, jenis font defaultnya itu sans serif. Kita save, kemudian refresh. Oke, sudah berubah ya. Selanjutnya kita akan setting semua tag margin paddingnya 0 ya. Semua tagnya untuk margin kita set 0, sama paddingnya juga 0. Save, lalu kita coba refresh. Oke. Selanjutnya kita akan coba kasih warna untuk background bodinya ya. Kita kasih background color, warnanya misalkan F5, F7, FB gitu ya. Kita coba simpan. Lalu refresh-nya ada perubahan sedikit teman-teman ya. Oke, kita akan lanjut modifikasi yang bagian navbar ya. Kita panggil aja kelas navbar. Seperti biasa kita kasih border dulu aja biar kelihatan bentukannya. Nah, sudah kelihatan ya navbar. Selanjutnya kita akan posisikan untuk judul websitenya sebelah kiri, lalu menunya sebelah kanan. Sebelah ujung kanan gitu ya. Oke. Berarti di sini kita kasih display flag. Kalau kita coba save lalu refresh. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan pindahkan menunya ke kanan. Kita akan kasih justify content. Nilainya adalah space between. Kalau kita coba save lalu refresh. Nah, seperti ini ya. Oke, kita akan lanjut modifikasi Gunung Ciremai ini ya, judul menunya, judul websitenya. Kita akan posisikan dia ke tengah-tengah sini. Oke, kita butuh Aligned Items. Center. Kita refresh. Oke, cukup. Selanjutnya adalah kita akan modifikasi bagian menunya. Berarti menu itu navbar menu, kita akan panggil navbar menu. Kita akan kasih border dulu aja. Kita refresh. Oke, udah kelihatan. Selanjutnya kita akan buat dia horizontal. Display flag. Kita coba save lalu refresh. Oke, selanjutnya kita akan kasih jarak ya atau gap antara menunya. Berarti kita kasih gap. Misalkan 1 rem. Kita coba refresh. Oke, sudah cukup lah ya. Selanjutnya kita hilangkan titik-titiknya. List style none. Kita coba refresh. Oke, sudah hilang. Selanjutnya kita akan coba kasih padding ya untuk menunya. Padding berarti kita akan kasih padding ke tag A-nya aja ya. Berarti di sini navbar menu tag A. Kita kasih border dulu aja. Kalau kita coba refresh. Nah, seperti itu. Kemudian kita kasih padding. Misalkan atas bawahnya 0,5 rem, 0,5 rem, kemudian kiri kanannya 1 rem. Kita save, kemudian refresh. Oke. Selanjutnya kita akan kasih display inline block. Biar si paddingnya bisa berjalan dengan semestinya ya. Seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan coba hapus untuk garis bawahnya ya. Setiap tag E itu ada garis bawahnya. Kita akan set untuk tag A itu ya. Text decorationnya kita akan set none. Sekarang kita coba refresh. Oke, sudah hilang. Selanjutnya kita akan kasih padding di navbarnya ya. Padding di navbarnya misalkan atas bawahnya 1 rem, kiri kanannya 1,5 rem. Sekarang kita coba refresh. Oke teman-teman, sudah cukup lah ya untuk navbarnya. Selanjutnya kita akan coba buat banner ya. Buat banner, sebelumnya navbar brand. Navbar brand kita akan coba modifikasi juga.
Navbar brand kita akan set di sini aja ya. Mungkin kita akan kasih dia bold kali ya, font weight-nya bold. Biar tebal, kalau kita coba refresh, oke. Kemudian mungkin kita akan ubah juga font size-nya jadi 1,3 rem. Kita coba refresh, oke sudah cukup lah ya. Oke, sementara itu dulu untuk navbar. Sekarang kita akan lanjut ke banner ya. Kita akan lanjut ke banner. Nah, di sini. Banner itu kita akan buat menggunakan tag div ya, menggunakan div. Kemudian kita akan kasih kelas banner. Di dalamnya kita akan kasih banner content. Lalu kita kasih H1 gitu ya. Namanya reservasi online. Online. Pendakian Gunung Ciremai. Save. Kemudian di bawahnya kita akan buat tombol reservasi ya. Misalkan mulai reservasi. Oke, untuk tombol ini mungkin kita kasih kelas namanya BTN reservasi. Kita save, kemudian kita coba refresh. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya kita akan modifikasi kelas bannernya. Banner seperti biasa kita kasih border dulu. Oke, selanjutnya kita akan kasih tingginya misalkan 80 VH gitu ya. Oke, sudah cukup. Selanjutnya kita akan posisikan untuk teks sama tombol ini ke tengah-tengah sini ya. Oke. Berarti kita akan kasih display flag, lalu justify content-nya center, kemudian alignment items-nya center juga. Kalau kita coba refresh, nah seperti ini ya. Selanjutnya, kita akan coba posisikan pendakian Gunung Ciremainya ada di bawahnya reservasi online ya. Kita kasih tag BR aja di sini. BR. Kita save, kemudian kita coba refresh. Oke. Selanjutnya kita akan coba posisikan teks ini rata tengah gitu ya, tengah-tengah center. Oke, berarti di sini kita punya banner konten. Kita coba kasih border dulu aja banner kontennya ya. Kasih border 1 pixel solid. Nah, seperti ini. Lalu kita akan kasih teks alignment center. Oke, cukup. Selanjutnya kita akan kasih jarak antara teksnya sama tombol ini ya. Oke, berarti itu adalah H1 ya, H1 banner konten H1, kasih margin bottom misalkan 1,5 rem. Kita coba refresh. Oke, sudah cukup. Selanjutnya adalah kita akan coba kasih gambar di banner ini ya, gambar gunung gitu ya. Di sini saya sudah nyiapin untuk gambar gunungnya. Ini adalah Gunung Ciremai. Kita akan gunakan yang ini aja ya. Kita coba copy ke folder project kita. Di dalam sampai htdocs folder mountain reservation. Di sini kita akan buat folder baru. Kasih aja nama foldernya assets. Lalu di dalamnya kita buat folder lagi. Kasih aja nama foldernya image. Nah, di sini kita paste. Oke. Kita rename dulu aja ya. Misalkan banner. Banner. Kita lihat formatnya JPG ya. Oke, sip. Berarti di sini kita akan panggil gambarnya. Cara manggilnya itu berarti di banner sini ya. Kita akan kasih background image URL. Nah, URL-nya kita akan arahkan ke folder asset. Assets, lalu
image, image ya. Kemudian banner.jpg. Save. Kalau kita coba refresh, nah seperti ini. Selanjutnya kita akan posisikan gambarnya background position center ya. Kemudian kita coba refresh. Oke, sudah cukup. Selanjutnya kita akan atur background size-nya jadi cover. Kita save lalu refresh. Oke, sip. Selanjutnya kita akan kasih lapisan transparansi gitu ya, transparan, warna hitam transparan gitu biar agak gelap dikit untuk gambar backgroundnya. Oke, ini kita close dulu deh. Berarti di bannernya kita akan kasih before ya, banner before. Ini sama aja kayak kita buat div baru ya. Kasih aja kontennya kosong. Kemudian position absolute. Lalu kita kasih topnya 0. Kemudian left-nya 0. Lalu right-nya 0. Kemudian bottom-nya juga 0. Kita save. Kemudian kita kasih warna background-nya. Background-nya misalkan RGBA 0,0,0, opacity-nya berapa ya, tingkat transparasinya 0,3 misalkan ya. Kemudian kita coba save lalu refresh. Oke teman-teman, segini sudah cukup untuk opacity-nya. Cuma ini dia nutupin semua layar ya, harusnya nutupin yang bagian bannernya aja. Oke, pada bagian banner kita kasih position relatif. Position relatif. Kalau kita coba refresh, oke teman-teman. Nah, sekarang cuman untuk teksnya nggak bisa di-select teman-teman ini ya. Oke, ini ketutupan sama si itunya, apa namanya, lapisan transparannya ya. Kita akan buat si teksnya itu ada di atas lapisan itu ya, banner content. Kita punya banner konten, ini kita akan kasih aja z index-nya misalkan 2 gitu ya. Kalau kita coba refresh, kalau kita select, nah dia bisa terselect teman-teman ya. Oke. Sip, selanjutnya adalah kita akan coba ubah warnanya jadi warna putih ya, warna fontnya. Oke, berarti warnanya jadi warna putih itu ada di... Mungkin di banner konten kita kasih color aja ya. Pakai white. Oke, kita coba refresh. Oke, sudah berubah. Selanjutnya adalah kita akan buat tombol mulai reservasinya ya. Tombol mulai reservasi itu ada kelasnya. Ini kita panggil aja. Di sini btn reservasi. Kita akan kasih border dulu. Kita coba refresh. Oke, sudah kelihatan, cuman dia warnanya warna biru ya. Kita kasih color warna putih. Kalau kita coba refresh, nah seperti ini. Selanjutnya kita kasih padding. Atas bawahnya 0,5 rem, kiri kanan atas bawahnya 1 rem, kiri kanannya 1,5 rem. Kita coba refresh. Oke, terlalu besar ya atas bawahnya. Kita kasih 0,5 aja. Oke, cukup. Sekarang kita akan kasih display inline block. Display inline block. Kita refresh. Oke, cukup. Selanjutnya kita kasih border radius. Border radius misalkan 4 pixel. Oke, selanjutnya kita akan coba kasih background ya. Ketika disentuh dia berubah warna jadi warna putih gitu ya. Oke, berarti di sini kita kasih btn reservasi titik 2 hover. Ketika disentuh kita akan kasih dia background colornya white.
Lalu colornya jadi agak hitam dikit ya. Sekarang kita coba refresh. Nah, seperti ini ya. Sekarang kita coba kasih transisi dikit ya. Transisi dikit di bagian BTN reservasinya. Transition. Yang dikasih transisi itu backgroundnya ya. Background berapa? Kecepatannya 0,3 second. Sekarang kita coba refresh. Kemudian kita sentuh. Seperti ini ya. Oke, agak slow motion dikit. Sip, selanjutnya kita akan coba hapus aja border si banner kontennya. Border banner konten, mana banner konten? Ini dia. Kita refresh. Oke, kemudian kita akan buat navbar ini berada di atasnya banner gitu ya. Jadi bannernya mentok ke atas. Di belakangnya navbar. Oke. Berarti kita akan ke bagian navbar. Di navbar itu kita akan ubah posisinya. Positionnya absolute. Kita coba refresh. Nah, hilang kan teman-teman? Oke. Hilang karena dia ada di belakang banner. Kita coba kasih jet index. Misalkan jet indexnya 10 gitu ya. Kelihatan sekarang. Oke, selanjutnya kita akan kasih topnya 0 biar nempel ke atas, leftnya 0 biar nempel ke kiri, right-nya 0 biar nempel ke kanan. Udah cukup itu aja ya. Sekarang kita coba refresh. Oke teman-teman, cukup segini ya. Selanjutnya kita akan ubah untuk warna menunya. Jadi warna putih ya. Kita coba kasih color di sini bisa apa enggak. Nah, enggak berpengaruh ke tag A-nya teman-teman ya. Kita akan kasih colornya itu langsung aja di sininya ya. Di navbar brand, color warna putih, oke. Kemudian di navbar menu tag A, kasih color warna putih, oke. Selanjutnya untuk menunya ketika disentuh, kita akan ubah warna fontnya ya. Misalkan kita akan ubah jadi warna kuning gitu ya. Navbar menu. Hover. Ketika disentuh dia akan berubah warnanya jadi warna kuning. Nah, buat teman-teman bebasnya untuk pewarnaan ini sesuai dengan selera masing-masing. Kita refresh, kalau kita sentuh, nah seperti ini ya. Oke teman-teman. Selanjutnya adalah kita hapus lagi aja untuk border-bordernya. Karena sepertinya sudah cukup segitu aja ya. Pertama adalah border si navbarnya. Lalu border navbar menu, kemudian border tag A, lalu banner, kemudian udah itu aja teman-teman ya. Kita coba refresh. Oke, cukup untuk bagian banner segini aja. Kalau misalkan ini kurang bawah bannernya bisa tambahin lagi aja tingginya teman-teman. Yang banner, nah misalkan ini 90 gitu ya. Oke, sudah cukup lah ya. Sip. Untuk banner udah, selanjutnya kita akan buat bagian konten ya. Konten, oke. Konten ini kita akan kasih tag div kelas konten dulu aja ya. Konten. Kemudian kita kasih H2, ini namanya jalur pendakian. Kemudian di sini kita akan buat tag div lagi, nama kelasnya adalah trail list gitu ya. Trail list. Kemudian di sini kita akan buat tag A, jadi nanti untuk item-itemnya bisa kita klik kemudian pindah ke halaman detail jalur pendakiannya. Kita akan kasih kelas misalkan trail item gitu ya. Nah, di dalam sini kita akan tambahkan image untuk gambar-gambar jalur pendakiannya ya. Image, lalu di bawah image-nya ada trail name gitu ya. Misalkan ini jalur pendakian 1.
Oke, kita segini dulu aja. Kemudian untuk gambar-gambar jalurnya kita akan siapin dulu ya. Kita akan gunakan gambar yang sudah ada. Nah, di sini ada 4, kita akan buat 4 jalur dulu aja. Ini kita copy dulu aja, teman-teman. Kita copy, kemudian kita paste di project kita. Nah, di sini kita akan buat folder baru, kasih aja namanya uploads. Oke, kemudian kita akan buat lagi foldernya misalkan trials. Jalur pendakian. Kemudian paste di sini. Karena nanti untuk jalur pendakian ini akan kita ambil dari database ya. Cuma sementara ini kita akan buat hardcode dulu aja. Nanti kita akan hapus lagi aja untuk gambar-gambarnya. Oke, sementara kita hardcode dulu. Ini kita rename dulu aja. Misalkan jalur 1 gitu ya. Ini jalur 2. Ini jalur 3. Ini jalur 4. Oke. Sip, selanjutnya kita akan panggil untuk gambarnya di sini. Berarti yang jalur pertama misalkan kita akan ambil dari gambar jalur 1 gitu ya. Pertama kita akan panggil dulu folder uploads, lalu trials, lalu jalur 1.jpg. JPG save. Sekarang kita coba refresh dulu seperti apa jadinya. Nah, seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita akan copy aja nih untuk trial itemnya. Paste, paste, paste. Nah, kita akan buat 4 ya. Berarti ini jalur pendakian 1, ini jalur 2, 2, ini 3, 3, ini 4, 4. Oke, save. Sementara kita hardcode dulu aja ya. Kita coba refresh. Oke, jalur pendakian, ini gambar pertama, ini jalur kedua, 3, ini keempat. Oke, sip. Selanjutnya kita akan modifikasi. Yang pertama adalah konten dulu. Ini kita tutup dulu sidebarnya. Kita akan modifikasi kontennya dulu di sini. Konten. Seperti biasa, kasih border dulu aja 1 pixel solid. Kita refresh. Oke, kelihatan dikit ya. Kemudian kita kasih padding atas bawahnya 1,5 rem. Kiri kanannya 1,5 rem juga. Oke, gini aja ya. Kemudian kita coba refresh. Oke, cukup. Selanjutnya untuk gambarnya terlalu ke samping kanannya terlalu panjang ya. Kita akan set dulu lebar gambarnya biar nggak terlalu menghalangi. Kita akan panggil dulu si IMG ini. Dia ada di trial item ya. Ada di dalam sana. Kita akan panggil dulu aja trial item IMG. Kita set dulu lebarnya 100%. Kita refresh. Oke teman-teman, sudah ya. Oke, selanjutnya kita akan modifikasi yang jalur pendakian ini. Berarti jalur pendakian itu adalah H2 ya, konten H2. Di sini kita akan panggil konten H2. Kita akan kasih font size misalkan ukurannya 1,2 rem gitu ya. Kita save, kemudian kita coba refresh. Oke, seperti ini teman-teman ya. Selanjutnya mungkin kita akan kasih jarak ke bawah ya. Kita akan kasih margin bottom. Margin bottom misalkan 1,5 rem. Kita refresh kejauhan, kita kasih 1 rem aja. Oke, sudah cukup. Selanjutnya kita akan modifikasi yang trial listnya ya. Jadi kita akan buat si item-item ini ke kanan gitu, horizontal dalam bentuknya kotak ya, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kita akan buat 4 kolom ke kanan, berarti
berarti trailis kita panggil dulu aja di sini. Trailis. Kita kasih border dulu. Kita refresh. Oke, sudah cukup. Selanjutnya kita kasih display grid. Save, kemudian kita coba refresh. Oke, masih belum ada perubahan. Kita akan kasih grid template columns. Ini kita akan kasih repeat 41FR. Kita coba refresh. Oke teman-teman, seperti ini ya. Jadi ke kanan ada 1, 2, 3, 4. Jadi FR ini biar dia ukurannya sama ya. 4 ini biar dia 4 kali FR. Jadi satu kolom tuh ada satu baris tuh ada 4 kolom. Ini sama aja kayak kita nulis seperti ini teman-temannya, 1 FR, 1 FR, 1 FR, 1 FR. Kita save. Kalau kita refresh, nah sama aja teman-temannya. Oke, cuma kita coba gunakan repeat aja. Oke, kita undo seperti ini. Kemudian kita akan kasih gap ya. Gapnya misalkan 1 rem. Jadi antara jalur 1, 2, 3 kita akan kasih gap. Nah, seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita akan kita akan modifikasi yang trail itemnya ya. Trail itemnya kita modifikasi berarti di sini. Trail item. Mungkin kita kasih border dulu aja. Nah, yang trailis kita hapus dulu aja bordernya. Sekarang kita coba refresh. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan kasih background color. Background color putih ya. Oke, cukup. Lalu kita kasih border radius. Misalkan border radiusnya 4 pixel. Kalau kita coba refresh. Atau kita kasih 8 pixel. Oke, cukup lah ya. Selanjutnya untuk gambarnya kita kasih border radius juga ya. Untuk bagian atas kanan dan kirinya ya. Berarti yang IMG kita kasih border top left ya, radius. Kita kasih 8 pixel sama top right. Save. Sekarang kalau kita coba refresh, nah seperti ini teman-teman ya. Selanjutnya kita akan ubah warna warna bordernya. Warna border si trail itemnya kita kasih C gitu ya. Kemudian kita coba refresh, nah seperti ini aja. Kemudian kita ubah untuk tinggi gambarnya biar sesuai ya. Untuk gambarnya ini kan yang jalur pendakian 1 agak tinggi, yang 2 agak pendek, itu agak rendah ya. Oke, berarti yang IMG kita kasih height-nya misalkan 200 pixel gitu ya. Kemudian kita coba refresh. Nah, semuanya sama ya. Selanjutnya kita kasih objek fit ya, cover. Kalau kita coba refresh, nah seperti ini biar dia nggak berasa ketarik gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan modifikasi yang nama jalurnya ya. Kita punya kelas ini ya, trail name. Kita akan modifikasi di sini trail name. Kita kasih border dulu aja 1 pixel solid. Kemudian refresh. Oke, selanjutnya kita kasih padding. Misalkan atas bawah kiri kanannya 1 rem gitu ya. Oke, kemudian kita coba refresh, cukup. Selanjutnya kita kasih text allegiance center. Kemudian kita coba refresh. Oke, cukup. Kemudian kita akan set ketebalannya. Misalkan 600 gitu ya ukurannya. Oke, cukup teman-teman ya. Sip, selanjutnya kita hapus lagi aja untuk border nih. Bordernya kita hapus, kita refresh. Oke teman-teman.
Mungkin untuk padding top sama padding bottomnya untuk konten kurang tinggi ya. Kita coba tambahkan lagi aja yang konten. Konten itu mana? Nah ini atas bawahnya misalkan 2 rem, kiri kanannya 1,5 rem. Oke, seperti ini cukup lah ya. Selanjutnya, saya rasa untuk bagian jalur pendakian cukup dulu aja. Kita akan lanjut membuat bagian footer ya. Untuk footer kita akan buat dengan tag div, kasih aja nama kelasnya footer. Misalkan di sini kita akan gunakan tag atau semal aja ya. Semal copyright copy. Ini simbol copy yang misalkan 2025 namanya reservasi pendakian Gunung Ciremai. Titik save. Oke, segini aja. Kita coba refresh. Nah, sudah ada di bawah ya. Kita akan modifikasi kelas footernya. Footer. Nah, kasih border 1 pixel solid. Kemudian kita akan rata tengah ya. Kita akan set jadi rata tengah. Text elegant. Center. Save. Kemudian kita coba refresh. Nah, seperti ini. Kemudian kita kasih padding. Padding atas bawah kiri kanan 1,5 rem misalkan ya. Nah, saya rasa sudah cukup teman-temannya. Oh, ini baterainya sudah habis. Saya coba cas dulu aja. Oke, untuk footer saya rasa sudah cukup gitu aja ya. Nggak perlu banyak-banyak. Kita hapus aja untuk border-bordernya. Border footer kita hapus, kemudian refresh. Ini border apa ya? Konten ya. Oh iya, border konten. Kita hapus, refresh. Oke. Saya rasa udah cukup teman-teman untuk halaman utama begini aja ya. Ini kalau kita klik harusnya pindah ke halaman detail ya. Cuma ini sementara gini dulu aja. Kemudian kita akan fungsikan tombol reservasi ini. Jadi ketika klik tombol reservasi, mulai reservasi ini dia akan mengarah ke jalur pendakian ini ya. Oke. Mungkin di sini di konten kita kasih ID gitu ya. Misalkan konten. Nah, ketika tombol ini ditekan, kita arahkan ke ID konten. Kalau kita coba refresh, nah seperti ini teman-teman ya. Oke, cuma sekarang kita akan kasih behavior scroll ya, biar smooth gitu nyekrolnya. Oke, kita akan coba kasih itu di sini aja. HTML scroll behavior. Nah, isinya adalah smooth. Nah, seperti ini. Save, kemudian kita coba refresh. Nah, oke. Sekarang kita coba hapus dulu nih di atas. Sekarang kita coba klik mulai reservasi. Oke, teman-teman. Kemudian setelah itu nanti user pilih jalur pendakian yang mana gitu ya. Oke, ini kalau misalkan kita coba tambah lagi ya jalur pendakiannya misalkan 5, dia akan seperti apa bentukannya. Oke. Misalkan ini kita copy aja 5, 6 deh ya, seperti ini. Kita coba refresh. Nah, dia akan lanjut ke bawah teman-teman ya. Oke, sip. Sementara kita 4 dulu aja. Save, kemudian refresh. Oke, teman-teman. Oke, saya rasa untuk video kali ini cukup sampai di sini aja dulu ya untuk halaman utama pendaki. Berarti nextnya kita akan melanjutkan mengerjakan bagian halaman registrasi pendaki. Oke, mungkin sampai di sini aja. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.